Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 41-45. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Ketika Kinmu berlari kencang, ia telah menimbulkan hembusan angin. Nenek Si dan Si Buta telah duduk di titik puncak hembusan angin itu untuk melakukan perjalanan. Titik puncak hembusan angin itu mirip dengan titik puncak ombak. Ombak tercipta oleh gerakan air dan gelombang angin yang ditimbulkan oleh Kinmu adalah titik puncak hembusan angin itu. Pemuda di punggung Kinmu segera turun dan membawa ketiga orang itu menuju rumahnya sambil bergegas, cepat, cepat. Kinmu mengesampingkan hembusan angin kencang di benaknya dan berjalan ke halaman rumah bangsawan ini untuk melihat-lihat. Desa ini jauh lebih besar dari desa lansia cacat, menampung lebih dari 100 keluarga. Rumah-rumah di sini juga sederhana dan kasar. Ada sebuah pohon besar di halaman yang mahkotanya menutupi setengah rumah. Wanita yang sedang melahirkan berada di dalam rumah di bawah mahkota pohon itu. Seorang perempuan desa menjulurkan kepalanya keluar dari ruangan dan berteriak, ketubannya pecah, cepat bawakan air hangat. Wah, hebat sekali, bidan dari desa lansia cacat sudah datang. Sekarang ibu dan anak itu pasti akan selamat. Nenek Si melihat sekeliling dan segera mengerti apa yang terjadi. Muer, nyalakan matamu untuk melihat keanehan apapun. Jika ada yang aneh, kau bisa mengatasinya sendiri. Aku akan masuk untuk membantu persalinan. Buta, berhati-hatilah agar tidak tertipu juga. Mata surga, bangunlah. Kinmu membuka mata langitnya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada mahkota pohon yang lebat dan darahnya menjadi dingin sementara dia hampir menjerit. Ada dahan yang sangat tebal di pohon itu. Namun, ketika dia melihatnya lebih dekat, ternyata itu adalah seekor ular besar setebal tong. Ular besar itu bersembunyi di mahkota pohon dengan separuh tubuhnya tersembunyi di dalam batang pohon. Kadang-kadang ada simpul besar yang menonjol keluar dari pohon yang merupakan tubuh ular yang ditinggalkan di tempat terbuka. Hanya dari ukuran tubuh ular itu saja, Kinmu menduga bahwa itu adalah ular panjang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Separuh tubuhnya yang lain mungkin terkubur di dalam tanah bersama akar pohon. Ular ini lebih besar dari ular naga hijau yang ditangkap oleh Matua dan yang lainnya. Seluruh pohon, termasuk mahkota pohon, mengeluarkan gas hitam pekat yang mengelilingi rumah ini. Pada saat ini, ular besar itu menyemburkan lidahnya yang berwarna merah tua sambil menundukkan kepalanya ke arah ruangan tempat wanita itu berada. Kinmu tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Kinmu takut telah melakukan kesalahan dan menutup mata langitnya untuk melihat dengan mata telanjangnya. Pohon itu tetaplah pohon dan bukan ular besar. Namun, ketika ia membangunkan mata langitnya sekali lagi, ular besar itu masih melingkar di mahkota pohon dan menunggu untuk memakan jiwa bayi yang akan keluar. Jelaslah bahwa ular besar itu telah memakan jiwa bayi yang dilahirkan wanita ini selama beberapa tahun terakhir. Amarah berkobar dalam hatinya dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, kakek buta. Si buta yang ada di dekatnya, menjawabnya dengan santai, nenek telah berpesan agar kami serahkan saja padamu, jadi lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Ini akan menjadi perburuan pertamamu. Cepatlah, bayinya akan segera lahir. Kinmu menenangkan diri dan berjalan ke bawah pohon sambil menarik dan mengembuskan napas pelan. Ki vitalnya bergerak dari keadaan diam dan dengan amarah di dalam hatinya, ki vitalnya menjadi tak terbatas dan beredar makin lama makin cepat. Saat ki vital dalam tubuhnya melonjak keluar, amarahnya berkobar lebih hebat lagi. Bersinar, tiba-tiba, pisau pembantai babi beresonansi dengan ki vital dalam tubuhnya dan terbang dari punggungnya ke atas kepalanya sambil mengeluarkan suara dengungan. Mengangkat tangannya untuk meraih pisau, ki vitalnya yang mengamuk menyerbu dengan liar ke dalam pisau pembantai babi saat dia mengayunkannya. Mengayunkan pisaunya sekuat tenaga, melepaskan seluruh ki vital dan amarahnya dalam tebasan tak terkendali itu. Memotong, pisau pembantai babi di tangannya bersiul saat merobek udara dan mendaratkan luka yang menghancurkan pada batang pohon besar. Mendering, suara keras terdengar saat Kinmu menebaskan pisaunya ke batang pohon dan menancapkannya di tengah tubuh ular yang tersembunyi di pohon. Kulit dan daging ular itu telah diolah dengan sangat kuat sehingga bahkan pisau pembantai babi, senjata yang dibuat oleh Mute yang melampaui senjata roh biasa, tidak dapat memotong ular besar itu menjadi dua bagian. Menempatkan tangannya di punggung pisaunya, dia mengeksekusi keterampilan kaki kripel.
Kripel pernah berkata bahwa kaki adalah angin, bumi, akar dari semua kekuatan. Sambil menjejakkan kakinya ke tanah, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan tanah di sekitar kakinya amblas ke bawah. Dengan seluruh momentumnya, dia mendorong bagian belakang pisaunya dengan tangannya sementara tangan lainnya memegang erat gagang pisau sambil mendorong pisau itu. Suara gesekan terdengar. Ular besar itu terpotong menjadi dua bersama pohon itu. Qin Mu menstabilkan pijakannya dan mengacungkan pedang pembantai babi di depannya. Darah di pisaunya terus menetes dan otot-ototnya menegang di punggungnya sambil berkedut tak terkendali. Di belakangnya, pohon yang menjulang tinggi itu miring dan roboh. Menabrak, pohon besar yang tumbang di halaman itu menimbulkan awan debu. Tiba-tiba, pohon besar yang tumbang itu hidup kembali. Ular besar yang terbelah menjadi dua itu ternyata masih hidup. Bagian atas tubuh ular itu menggeliat dan menghancurkan batang pohon tempat tubuhnya bersembunyi, kulit pohon pun beterbangan ke segala arah. Beberapa kulit pohon bahkan tersangkut di dinding. Kulit kayu dan potongan kayu yang berceceran itu bahkan lebih menakutkan daripada tombak karena melesat di udara dengan kekuatan yang sangat besar. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Pisau pembantai babi di tangan Qin Mu berkelebat saat dia mengayunkannya. Gerakannya sebelumnya sangat berat karena dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pisaunya sedangkan sekarang keterampilan pisaunya menjadi luar biasa cepat. Hanya ada satu rahasia dalam keterampilan pisau bacer, yaitu cepat, lebih cepat, dan tercepat. Klak 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 klak. Pukulan-pukulan yang keras menghujani ketika banyak kulit kayu dan kayu berbenturan dengan pisau pembantai babi milik Qin Mu, membuat lengannya sakit karena menahan. Kemampuan ular itu lebih tinggi darinya, namun, fokusnya adalah pada wanita yang sedang melahirkan karena ular itu ingin segera menghisap jiwa bayi yang telah keluar. Ketika bayi lahir, tali pusar mereka terhubung ke plasenta ibu mereka, sehingga nema mereka berada dalam fase precelestial dan setelah mereka lahir, nema mereka akan berada dalam fase postcelestial. Ketika mereka masih dalam kandungan, nema mereka belum lengkap, sehingga ular besar itu memilih untuk merenggut jiwa bayi itu begitu mereka lahir. Tidak diketahui bagaimana ia bisa menyelinap masuk ke desa dan bersembunyi dari semua orang di desa saat berkultivasi di sini. Ia telah bersembunyi di pohon ini selama beberapa tahun terakhir tanpa ketahuan dan telah memakan beberapa jiwa bayi untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ia mengira semuanya akan berjalan lancar seperti beberapa kali sebelumnya dan tidak menyadari Qin Mu, membiarkannya membelahnya menjadi dua. Akan tetapi, meskipun terpotong menjadi dua, tidak mudah baginya untuk mati begitu saja. Ular besar itu meledak dalam kemarahan ketika mengetahui bahwa tubuhnya telah terputus dan akan sulit untuk tetap hidup lama, sehingga ia segera bereaksi dengan membuka rahangnya yang lebar dan menggigit Qin Mu. Hembusan angin kencang bertiup kencang ke wajah Qin Mu, menyebabkan wajahnya berkedut hebat dan matanya tidak dapat terbuka. Tanpa berpikir panjang, pisau di tangan Qin Mu menebas ke depan seperti badai yang mengamuk. Namun, kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan datang ke arahnya dan menjatuhkannya kembali dengan gerutuan. Dengan suara keras, ada lubang besar berbentuk manusia yang tercipta di dinding halaman. Sebelum Qin Mu bisa berdiri, dia melihat dua gerbang halaman hancur seperti kartu kertas. Ular besar itu telah menerobos gerbang dan merayap lurus ke arahnya sambil memancarkan aura haus darah. Mulutnya yang ganas dan giginya yang panjang membuat Qin Mu ketakutan dan dia tidak berani berhadapan dengan ular besar itu sambil melirik Blaine dengan memohon. Di kejauhan di belakang ular itu, si buta hanya berdiri di sana dengan tenang dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Hati Qin Mu tergerak, mungkinkah kakek buta mengira aku mampu mengendalikan ular ini? Karena dia mengira aku mampu mengendalikannya, aku pasti bisa melakukannya. Mata surga, bangunlah. Ki vitalnya bersirkulasi dengan kuat dan memasuki matanya membentuk lapisan-lapisan formasi ki vital yang luar biasa, membentuk tanda pupil yang rumit di matanya. Ketika ia telah membangunkan mata langitnya, ia segera merasakan bahwa dunia di depannya telah ditata ulang. Desa yang redup, rumah-rumah yang liar, ular yang menerkamnya, semuanya menjadi beberapa kali lebih jelas. Setiap tindakan yang dilakukan ular, ia dapat dengan mudah menangkapnya. Mengubah langkah kakinya, Qin Mu menghindari sergapan ular besar itu hanya dengan jarak 1 inci dan mengiriskan pisau pembantai babi miliknya ke mata ular besar yang terbang melewatinya. Melompat ke atas, sekali lagi dia menghindari sapuan ular besar itu hanya dengan jarak 1 inci saja. Setiap gerakan ular menjadi sangat jelas di matanya. Dari kontraksi otot di bawah kulit ular dan sudut pengerahan tenaga, ia dapat dengan jelas mengetahui gerakan ular berikutnya dan menghindarinya. Semua ini terjadi seolah-olah itu adalah hal yang wajar bagi Qin Mu. Dia tidak perlu memprediksi pergerakannya. Mata surga,
Surga pertama dari keterampilan kebangkitan mata sembilan surga tidak hanya dapat melihat melalui fasad tetapi juga dapat meningkatkan inderanya dengan pesat. Dengan mata kirinya yang teriris terbuka oleh pisau Kinmu, ular itu menjerit kesakitan dan segera menerkam ke arah Kinmu yang baru saja mendarat di tanah. Setelah itu, semuanya juga tiba-tiba menjadi gelap di depan mata ular lainnya saat ia teriris oleh Kinmu. Ular besar itu tiba-tiba terdiam dan berhenti bergerak. Kinmu juga berdiri diam tanpa mengeluarkan suara. Manusia dan ular itu hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Di pinggir trotoar desa, beberapa warga keluar untuk melihat, tetapi terkejut saat melihat seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun sedang bertarung melawan seekor ular besar. Malam telah tiba di desa kecil ini dan cahaya dari lampu-lampu tua bersinar redup dari jendela, hampir tidak menerangi trotoar. Hampir semua orang menahan napas dan takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Semua orang kecuali gadis kecil yang tiba-tiba menangis karena ketakutan. Ular besar itu langsung bergerak dan merayap ke arah gadis kecil itu. Dengan mulut besarnya yang terbuka lebar, ia menerkam ke arah keluarga yang terdiri dari 3 orang yang telah ketakutan dan membeku. Saat ular besar itu bergerak, Kinmu juga melompat maju. Dengan pisau pembantai babi miliknya seperti badai, dia dengan panik memotong bagian rapuh di antara kepala dan tubuh ular itu. Skill pisau penyembelihan babi, matahari diombak 1000 lapisan laut timur. Jurus bacer ini harus memiliki keagungan seperti matahari besar yang terbit bersama ribuan lapisan gelombang yang saling tumpang tindih. Menggunakan kekuatan pisau yang tak tertandingi untuk menebas dan menghancurkan setiap kekuatan yang menghalangi jalannya. Hanya ada satu pikiran di benak Kinmu. Potong, 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 potong. Aku harus memenggalnya. Darah ular itu berceceran keluar. Kepala ular berbentuk segitiga selebar meja itu terpisah dari tubuhnya, tetapi terus terbang ke arah keluarga yang beranggotakan 3 orang itu tanpa menyadari bahwa ular itu sudah mati. Melihat kepala ular besar yang hendak mencapai keluarga bertiga itu, Kinmu melompat di atas kepala ular itu dan dengan kuat menendang ke bawah, menutup mulut ular itu. Pemuda itu langsung jatuh bersama kepala ular itu dan jatuh di depan keluarga beranggotakan 3 orang yang ketakutan. Mereka bertiga menatap kosong ke arah pemuda di hadapan mereka. Kinmu membungkuk dan tersenyum kepada gadis kecil itu, memperlihatkan giginya yang putih. Semuanya baik-baik saja sekarang, gadis kecil. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dan seorang wanita berlari keluar dari rumah yang sebagian hancur diterjang ular besar itu sambil tersenyum. Selamat. Ibu dan anak selamat. Kinmu segera mengembalikan pisau pembantai babi ke sarung kulit sapi dan berlari kembali ke halaman. Pemuda itu sudah bergegas masuk ke dalam rumah dengan gembira sementara nenek si keluar untuk mencuci tangannya dan melirik kembali ke keluarga yang penuh kasih di belakangnya. Apakah kamu puas, Muir? Nenek si tersenyum. Kinmu menatap pemandangan keluarga 3 orang yang penuh kasih itu dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Tangannya tanpa sadar terangkat untuk memegang liontin giok di dadanya. Nenek si menatap tangannya dan mendesah dalam hatinya. Blaine melangkah maju dan menguap. Masalah di sini sudah beres, jadi sekarang saatnya kita tidur. Nenek, mereka tidak punya banyak ruang di sini, jadi bagaimana kalau kita berdesakan? Nenek menoleh ke belakang dengan tatapan menakutkan. Si buta menggigil tak terkendali dan menusukkan tongkat bambunya ke tanah, lalu berbalik. Sekarang, bahkan si buta pun harus ditatap dengan tajam. Orang-orang sekarang sudah sangat merosot. Aku akan tidur di jalan. Nenek, mengapa selama ini tidak ada seorang pun di desa yang menyadari keberadaan ular besar ini? Tanya Kinmu dengan heran saat melihat penduduk desa menarik ekor ular itu keluar dari batang pohon. Dia tinggal di desa lansia cacat sejak muda dan semua penduduk desa cacat. Bahkan nenek si bungkuk. Namun, para tetua di desa itu baginya mampu melakukan apa saja. Penduduk desa ini sebagian besar adalah manusia biasa. Meskipun ada praktisi, kultivasi dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, jadi dia memiliki beberapa keraguan. Di Great Ruins, hanya ada satu desa lansia cacat. Nenek si menatap dengan pandangan damai, kebanyakan orang di sini adalah manusia biasa yang terlambat untuk melarikan diri dari bencana reruntuhan besar. Ada juga beberapa orang yang tidak dapat terus hidup di dunia luar dan terpaksa melarikan diri ke sini untuk bersembunyi dari tekanan pajak yang sangat tinggi dari tuan tanah, berusaha untuk bertahan hidup di sini. Dunia luar. Mata Kinmu berbinar. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan besar. Nenek si mendengus dingin, kalau tidak, nenek dan yang lainnya tidak akan terpaksa bersembunyi di reruntuhan besar ini. Jangan selalu berpikir untuk pergi ke dunia luar. Kinmu menggaruk kepalanya, tidak mengerti mengapa nenek si yang selalu ramah tiba-tiba meledak emosinya. Nenek si merendahkan suaranya dan berbisik, ada yang aneh dengan ular ini.
Binatang aneh biasanya tidak bisa masuk ke desa, tetapi ular besar ini bisa bersembunyi di rumah bangsawan dan bahkan selama beberapa tahun. Aku khawatir ular besar ini hanya bisa dibiarkan masuk oleh seseorang dengan sengaja. Metode perkembangbiakan seperti ini tampaknya merupakan metode pemujaan setan. Hehe, sesuatu yang menarik mungkin saja terjadi malam ini. Ular itu sengaja dibiarkan masuk ke desa untuk menyakiti penduduk desa. Hati Kinmu menjadi dingin. Seberapa jahatkah orang itu? Ular itu jelas telah memakan jiwa beberapa bayi yang baru lahir. Apa gunanya baginya memberi makan bayi kepada ular? Muer, sesuatu yang aneh mungkin terjadi padamu malam ini, tetapi jangan bergerak atau bersuara meskipun kamu melihatnya. Besok pagi, hasilnya akan terungkap. Nenek si terkekeh, memperlihatkan potongan-potongan gigi yang tertinggal di mulutnya. Dia menggunakan ular untuk menghisap nema dan jiwa bayi itu sebelum menghisap saripati ular itu untuk membalikkan nema prasurgawinya. Dia seharusnya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan seharusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Metode kultivasi ini pasti akan membuatnya dikejar-kejar oleh orang-orang melawan iblis di luar sehingga dia hanya bisa menimbulkan kekacauan di reruntuhan besar ini. Kamu tidak bisa menghadapi orang yang datang malam ini, Muer. Lihat saja. Kinmu menganggukkan kepalanya saat kegelisahan muncul dalam dirinya. Keluarga ini cukup bersemangat untuk waktu yang lama, tertawa dan menangis sebelum mereka ingat untuk menyiapkan tempat bagi Nenek Si dan Kinmu untuk menetap. Pasangan itu memberikan kamar tengah dan kamar dalam mereka untuk Nenek Si dan Kinmu untuk beristirahat. Kinmu merasa itu tidak pantas tetapi Nenek Si tidak menolak dan menyuruh Kinmu tidur di kamar tengah sementara dia tidur di kamar dalam. Tak lama kemudian, keduanya tertidur. Kinmu awalnya mencoba untuk tetap terjaga, tetapi seiring berjalannya waktu, kelopak matanya terkulai dan perlahan tertutup. Di tengah malam ketika semuanya sunyi dan tenang, Kinmu tiba-tiba menggigil tak terkendali dan segera membuka matanya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Pintu ruang tengah berderit terbuka dan cahaya redup bersinar melalui celah pintu. Sebuah bayangan panjang kemudian muncul di tanah. Kinmu membuka mulutnya namun dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun untuk memperingatkan Nenek Si. Bayangan di tanah berkedip-kedip dan mulai bergerak, memanjat dinding. Bayangan di dinding itu berubah bentuk dan memperlihatkan gigi dan cakar yang tajam, membuatnya tampak semakin mengancam. Keringat dingin membasahi dahi Kinmu dan bayangan itu memanjat ke langit-langit sebelum tergantung lurus ke bawah untuk menatapnya. Kinmu balas menatap dengan mata terbuka lebar. Bayangan itu nyata dan menggantung ke arahnya. Bayangan itu datar namun sangat lentur, seolah-olah itu adalah seorang praktisi yang ahli dalam gerakan memutar. Namun, itu jelas hanya bayangan. Bagaimana bayangan itu bisa bergerak bebas? Di mana pemilik bayangan itu berada? Suara mendesing. Hembusan angin bertiup dari celah pintu dan membawa serta spanduk putih berbentuk segitiga kecil yang ditangkap oleh bayangan itu saat melambai ke arah Kinmu. Pada saat ini, pintu kamar tempat Nenek Si tidur tiba-tiba berderit terbuka dan sebuah manik perak beterbangan keluar. Itu seperti butiran perak yang pernah dilihat Kinmu di kamar Nenek Si. Manik itu berhenti di tengah alis Kinmu dan tetap berputar di tempat tanpa mengeluarkan suara. Pedang seperti rambut yang hampir tidak terlihat terus beterbangan keluar dari manik perak itu. Bayangan hitam di langit-langit melambaikan spanduk putih itu sambil melayang-layang di dalam ruangan. Spanduk putih itu secepat kilat dan berulang kali menyerang Kinmu yang sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, manik-manik itu juga bergerak dan berbenturan tanpa suara dengan spanduk putih itu, menghalangi semua serangannya. Tak peduli seberapa hebat kedua benda aneh itu beradu, tak ada suara yang keluar dan tak ada barang yang hancur selama pertarungan yang amat sunyi itu. Setelah beberapa saat, bayangan itu bergetar dan menyemburkan darah dari mulutnya. Spanduk putih itu berkibar sementara bayangan hitam itu mengalir keluar dari rumah seperti air dan menghilang. Manik berwarna perak itu berhenti berputar dan kembali ke ruangan tanpa jejak. Baru sekarang Kinmu bisa merasakan bahwa ia bisa bergerak lagi sambil terengah-engah. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi noda darah di tanah membuktikan bahwa semua yang disaksikannya benar-benar terjadi. Di luar rumah, tidak terdengar suara apapun kecuali dentuman gong. Itu adalah suara penjaga malam yang mengumumkan waktu malam, untuk mencegah penduduk desa bangun pagi-pagi dan ditelan kegelapan di luar desa. Penjaga malam itu memukul gong 3 kali dan menyimpan gongnya untuk pulang. Ketika sampai di depan rumahnya, ia melihat seorang buta berjalan dengan tongkat bambunya. "Kakak, carilah tempat untuk beristirahat." Penjaga malam itu segera menghentikan si buta dan tersenyum, "Sudah larut malam, berhati-hatilah agar tidak keluar dari desa dan dimakan oleh monster-monster itu." Blind tersenyum dan mengetukkan tongkat bambunya pada bayangan penjaga malam, "Terima kasih atas peringatannya."
Setelah mengucapkan terima kasih, Blind mengetukkan tongkat bambunya ke depan dan perlahan berjalan pergi. Pop-pop, dua lubang berdarah meledak di dada penjaga malam saat tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Betapa cepatnya tombak itu menembus mantraku. Keke, aku tahu siapa dirimu. Kau mungkin buta sekarang, tetapi kau bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Penjaga malam menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Dari atas, spanduk putih berbentuk segitiga berkibar turun dan menutupi wajahnya. Keesokan harinya, Kinmu terbangun karena keributan yang dibuat oleh penduduk desa dan pergi untuk bertanya-tanya. Baru kemudian dia tahu bahwa penjaga malam telah meninggal tadi malam, membuat penduduk desa ketakutan. Mereka pernah merasa takut sekali oleh ular besar yang keluar dari pohon yang ditebang Kinmu. Mereka tidak menyangka penjaga malam itu akan mati mengenaskan di tengah malam, membuat mereka panik. Pasangan kemarin membawa piring yang di atasnya dilapisi kain merah. Di atas kain merah itu ada beberapa hadiah. Bidan, adik kecil, kami adalah keluarga miskin dan tidak punya banyak yang bisa diberikan. Kamu harus menerima ini. Kinmu hendak menolak ketika Blind menyela, terima saja, Muer. Jangan biarkan mereka merasa berutang padamu. Kinmu menyimpan beberapa barang itu dengan baik dan mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan itu. Pria itu tersenyum, dengan kemampuan luar biasa seperti itu, adik laki-laki itu pasti akan menjadi naga atau burung phoenix di dunia. Apa hebatnya naga dan burung phoenix? Kata Nenek Si, hati naga dan empedu burung phoenix hanyalah makanan lezat di atas meja. Jangan menjadi naga atau burung phoenix. Jadilah orang yang akan melahap naga atau burung phoenix di dunia ini. Pasangan itu saling menatap tanpa berkata apa-apa. Nenek Si melambaikan tangan ke arah mereka, kembalilah. Muer, Blind, kita akan melanjutkan pekan raya kuil. Kinmu segera menyusul Nenek Si dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nenek, apa yang terjadi tadi malam? Apakah metode pembiakan itu berasal dari penjaga malam? Bagaimana dia bisa mati? Juga, apa butiran perak yang melayang di atas dahiku tadi malam? Bukankah Nenek juga mengatakan bahwa semua orang di desa kita adalah orang biasa? Kenapa aku merasa orang-orang di desa kita tidak sebiasa orang-orang dari desa lain? Dari mana semua pertanyaan itu berasal? Kepala Nenek Si mulai sakit dan memohon kepada Blind. Blind terkekeh saat dia berjalan maju, menabrak pohon dengan benturan dan pingsan. Nenek Si melangkahkan beberapa langkah ke wajah si buta namun dia tetap tak sadarkan diri. Kinmu segera menggendong Blind di punggungnya dan menatap penuh harap ke arah Nenek Si. Nenek Si kemudian mengambil jarum dari keranjangnya dan menusukkannya ke pantat Blind. Meskipun darahnya muncrat, dia tetap tidak sadarkan diri. Tak punya pilihan lain, Nenek Si mengedipkan matanya dan berkata, penjaga malam itu memang ahli dari jalur iblis yang telah melahirkan ular itu. Kemampuannya juga tidak lemah. Dia menggunakan teknik ilusi hantu, yang merupakan salah satu seni ilahi yang sangat kuat dari sekte iblis surgawi. Aku menggunakan keterampilan pembunuhan bayangan untuk melukai bayangannya dan menggunakan bayangannya untuk melukai tubuh aslinya. Namun, karena dihantui oleh iblis di hatiku, aku pernah berjanji kepada seseorang untuk tidak pernah menyakiti murid sekte iblis surgawi jadi aku hanya bisa memaksanya untuk mundur. Orang yang membunuhnya bukanlah aku dan dia buta. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya lagi, lalu apa pil perak itu? Apakah itu pil pedang? Apakah nenek ahli dalam teknik pedang? Nenek Si juga mengedipkan matanya ke arah Kinmu. Keduanya saling mengedipkan mata hingga mata mereka terasa perih. Sambil menggertakkan giginya, Nenek Si menusukkan jarum lagi ke pantat Blind, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Pelet perak, maksudmu ini? Nenek Si membalikkan telapak tangannya dan di sana ada sebutir peluru perak. Kinmu segera menganggukkan kepalanya, ajari aku teknik pedang, Nenek. Nenek Si mendesah, bukannya aku tidak ingin mengajarimu. Aku tidak bisa. Teknik pedangku mungkin salah satu yang terhebat, tetapi tidak akan pernah dianggap yang terbaik di dunia. Jika kamu mempelajari teknik pedangku, orang itu tidak akan mau mengajarimu, oleh karena itu aku tidak akan mengajarimu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Kinmu kecewa tetapi semangatnya segera bangkit lagi, ilmu pedang terbaik di dunia. Apakah dia dari desa kita? Berhentilah menebak secara membabi buta. Nenek Si memperingatkannya, jika kau memohon padanya, dia tidak akan mengajarimu. Dia baru akan mengajarimu setelah dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ada banyak seni bela diri yang telah kau pelajari dan kau belum benar-benar menguasainya. Ketika saatnya tiba kau bisa mengalahkan para tetua di desa, kau harus berpikir untuk melatih teknik pedangmu. Bahkan jika dia tidak mengajarimu saat itu, kami akan memaksanya untuk mengajarimu. Blind menguap dan berkata dengan tenang, dia yang paling berpengetahuan dan memiliki kultivasi yang paling padat.
Dia menjadi semakin menakutkan beberapa tahun ini dan kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya bersama-sama. Kamu akhirnya mau bangun. Nenek Si meledak dalam kemarahan dan menusukkan jarum lain ke pantatnya. Blaine turun dari punggung Kinmu dan menopang dirinya dengan tongkat bambunya. Beberapa hal lebih mudah dijelaskan olehmu daripada olehku. Namun, aku bisa menjelaskan bagaimana aku membunuh penjaga malam itu. Teknik ilusi hantu penjaga malam itu sangat kuat, mampu menukar dirinya antara tubuh aslinya dan bayangannya. Bayangannya adalah tubuh aslinya, bukan tubuhnya. Jika seseorang hanya menyerang tubuhnya dalam pertarungan, mereka akan dibunuh oleh bayangannya. Ketika dia ingin membunuhku, aku menggunakan tongkat bambuku dan menusuk bayangannya 2 kali ke tanah untuk membunuhnya. Kinmu berpikir sejenak lalu melanjutkan, lalu bagaimana dengan dia yang memelihara ular untuk menyerap nema dan jiwa praselestial bayi untuk kultivasi? Si buta menjawab, Nenek, kamu akan menjelaskannya karena kamu lebih berpengalaman dalam teknik-teknik iblis. Teknik ini disebut teknik kebebasan praselestial. Nenek Si menjelaskan. Teknik ini digunakan oleh kultus iblis surgawi untuk mencapai praselestial dari pasca celestial. Namun, tidak diketahui di mana ia memperoleh teknik yang tidak lengkap dan benar-benar menggunakan bayi yang belum lahir untuk kultivasi. Teknik kebebasan praselestial yang sebenarnya mungkin merupakan teknik iblis tetapi itu benar dan tidak akan pernah merendahkan diri untuk menggunakan metode tercela semacam ini untuk kultivasi. Sebaliknya, mereka akan menyerap energi surga dan bumi, esensi matahari dan bulan untuk berkultivasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika ada orang dari sekte iblis surgawi di dekat sini, sepertinya tidak akan ada kedamaian di reruntuhan besar lagi. Orang-orang ini cenderung muncul dalam kelompok besar. Ketiga orang itu kembali ke kuil nenek dan melanjutkan pekan raya kuil. Menjelang sore, orang-orang dari berbagai desa mulai pergi untuk kembali ke desa mereka dan Kinmu sekali lagi mengemudikan kereta sapi kembali ke desa lansia cacat. Muer, sekarang kau bisa pergi berburu sendiri. Tiba-tiba Matua berkata sambil duduk di kereta sapi, tubuhnya bergerak naik turun mengikuti jalan yang tidak rata. Kau sudah dewasa. Kinmu merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum saat dia berbalik. Anak gembala sapi dari desa lansia cacat itu memiliki senyum yang secerah matahari pagi. Namun, kalian hanya boleh memburu binatang buas dan tidak boleh menantang binatang buas yang teritorial. Nenek Si memperingatkan. Dan kalian harus menggembalakan sapi-sapi setiap malam dan membuat mereka makan lebih banyak rumput. Wajah anak gembala sapi itu langsung berubah hitam dan kedua sapi kekar yang menarik kereta itu melenguh dalam diam karena marah. Air mata menggenang di mata mereka, membuat mereka tampak sangat dirugikan. Melihat apa yang terjadi, Kinmu bertanya dengan curiga, Nenek, apakah kedua sapi ini juga manusia? Coba tebak. Nenek Si terkekeh. Kinmu tidak ingin menebak. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari belakang dan pemuda yang sedang asyik menikmati angin itu tiba-tiba melangkah maju dan melompat dari kereta sapi untuk mengejar angin. Ia ingin mengejar angin dan terbang di angkasa sambil menginjak puncak angin. Kecepatannya sangat tinggi saat ia melompati hutan dan berlari cepat ke puncak pohon. Kecepatannya meningkat lebih cepat lagi dan akhirnya mencapai ujung angin. Melompat ke langit, meskipun ia berada di udara, ada kekuatan aneh di bawah kakinya yang mendorongnya ke atas. Pemuda itu bersorak kegirangan saat kakinya terus melangkah di puncak hembusan angin untuk terbang di angkasa. Beberapa orang di kereta sapi itu mendongak dan Blaine dengan tenang bertanya, apakah dia akan jatuh? Apoteker mengambil segenggam angin dan menghirupnya sebelum tertawa, dia akan jatuh. Ini adalah angin iblis yang diciptakan oleh iblis yang bergegas pulang. Ketika iblis menemukannya, angin itu pasti akan berhenti. Siapa yang akan menangkapnya? Langkah kaki Kinmu semakin cepat seiring angin bertiup dan akhirnya berlari beberapa mil tanpa disadarinya. Saat ia sedang bersemangat, ia tiba-tiba melihat seekor rubah putih salju sedang duduk di atas daun pisang besar dengan kaki depannya lurus dan kaki belakangnya dalam posisi duduk. Ketika dia menatap kosong ke arah rubah putih, rubah itu pun menatap balik dengan tatapan kosong. Manusia dan rubah itu berteriak serempak dan Kinmu segera merasakan angin bersiul itu berhenti, menyebabkan dia melambaikan anggota tubuhnya tanpa daya saat dia jatuh dari langit. Sementara itu, rubah itu masih duduk di atas daun pisang sambil mengarahkan kaki depannya ke arahnya, berteriak karena terkejut. Omong kosong, kaki Kinmu langsung berubah saat dia mencoba mengeksekusi jurus kaki mencuri surga, selama aku berlari cukup cepat, aku bahkan bisa berlari di langit. Namun, baru sekarang ia menyadari bahwa ia tidak cukup cepat. Ia tidak bisa melangkah di udara dan terus jatuh ke tanah. Kinmu menunduk dan kulit kepalanya mati rasa. Di bawahnya ada daerah pegunungan dan bahkan tidak ada pohon yang terlihat.
Hanya ada banyak batu yang berserakan dan jika dia mendarat di salah satu dari batu-batu itu, dia mungkin akan mati mengenaskan. Pada saat ini, rubah putih yang berteriak di langit itu kembali sadar dan langsung terbang turun di atas daun pisangnya. Kinmu segera merasakan angin bertiup kencang di bawah kakinya dan dia bisa sekali lagi menginjak puncak hembusan angin itu. Kakinya bergerak cepat untuk menghentikan momentum jatuhnya dan tepat sebelum dia mendarat di tanah, dia berhasil melompat menggunakan puncak hembusan angin itu dan bergerak mengikuti angin. Sambil menghela napas lega, dia melihat rubah itu mengejarnya sambil duduk di atas daun pisang. Sambil saling menatap, rubah itu tiba-tiba berbicara dengan suara manis dalam bahasa manusia. Akan tetapi, tubuhnya berbau alkohol saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu dalam sikap mabuk, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masuk ke dalam anginku?" Kinmu tercengang dan menjawab, "Saya mencoba melihat apakah saya dapat mengejar hembusan angin agar dapat terbang mengikuti angin. Saya tidak tahu bahwa ini adalah angin Anda. Anda bisa terbang, dan juga bisa berbicara. Saya menggunakan mantra untuk mengendalikan angin sehingga saya dapat memanipulasi angin untuk bepergian." Rubah putih menjelaskan, "Saya baru saja kembali dari pesta dan sedang bergegas pulang karena langit hampir gelap. Saya akan pergi sekarang dan tidak akan mengantarmu. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi." Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, ia menghilang bersama angin kencang. Kinmu merasakan energi angin semakin lemah dan segera berlari turun dari langit. Saat ia mendarat, desa lansia cacat berada tidak jauh di depannya. Saat mengangkat kepalanya, rubah itu telah menghilang tanpa jejak. Pulang dari jamuan makan, Kinmu penuh dengan pertanyaan. Menarik sekali, rubah yang bisa bicara ini tahu mantra dan juga menghadiri jamuan makan. Lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti perlu menanyakannya dengan jelas. 2 hari kemudian, seorang biksu tua dan muda yang tubuhnya dipenuhi debu datang ke Zhang Manor. Saat mereka berjalan memasuki desa, sang tetua bertanya, "Apakah ada orang baik yang bersedia menyediakan semangkuk air untuk kami? Kami para biksu selalu berada di luar dan perut kami sedang tidak enak, jadi kami ingin semangkuk air hangat." Penduduk desa menuangkan 2 mangkuk air untuk tetua dan pemuda, yang berterima kasih atas kebaikan mereka. Dengan wajah yang tampak ramah, tetua itu tersenyum, "Kami, guru dan murid telah berkelana kemana-mana dan mengetahui beberapa mantra. Aku bisa merasakan aura setan di desamu, apakah kami perlu membantumu mengusir setan itu?" Penduduk desa itu tersenyum, iblis itu sudah disingkirkan. Ia adalah seekor ular besar yang bersembunyi di batang pohon. Ia dibunuh oleh seorang pemuda dari desa tetangga. Tetua itu bertanya dengan heran, "Mengapa saya masih merasakan aura setan di sini? Apakah ada yang meninggal di desa baru-baru ini?" Penduduk desa Zhang Manor berkerumun dan salah satu dari mereka segera berkata, "Penjaga malam baru saja meninggal." Sang tetua merenung sejenak dan bertanya, "Apakah jasad penjaga malam itu dikubur?" Kemungkinan besar dia adalah iblis dan jasadnya bisa berubah menjadi zombie. Penduduk Zhang Manor terkejut dan segera membawa kedua orang itu ke makam penjaga malam. "Kami baru saja menguburkannya kemarin, 2 orang yang terhormat." Sang tetua menunjuk jarinya ke depan dan tanah di kuburan itu terbelah menjadi 2 sisi. Sebuah peti mati tipis muncul dari lubang dan melayang di depan semua orang. Pop pop pop, paku-paku peti mati otomatis keluar satu persatu dan penutup peti mati terangkat. Saat peti mati jatuh kembali ke dalam lubang, tubuh penjaga malam terus melayang di udara, wajahnya ditutupi oleh spanduk putih. Mengambil spanduk putih untuk diperiksa, biksu tua dan biksu muda itu saling memandang dan menganggukkan kepala tanpa suara. Sang tetua melantunkan mantra dan mengarahkan jarinya ke tubuh itu sekali lagi, menyebabkan tubuh penjaga malam itu langsung terbakar, berubah menjadi abu tak lama kemudian. Penduduk desa segera mengucapkan terima kasih, menawarkan emas dan perak sebagai hadiah. Pemuda itu segera menjabat tangannya, tetapi orang tua itu berkata, "Kami tidak pantas menerima hadiah karena tidak melakukan apapun, tetapi jika kami melakukan perbuatan baik, kami harus menerima hadiahnya." "Terimalah." Pemuda itu kemudian menyimpan hadiah itu. Sang tetua kemudian bertanya, "Di mana pemuda yang membunuh ular besar itu tinggal? Siapa saja orang-orang di sekitarnya?" "Mereka dari desa lansia cacat. Bersamanya ada si buta dan nenek si. Mengikuti arus sungai ke hulu, Anda dapat menemukan desa itu sekitar 14 mil dari sini." Sang tetua mengucapkan terima kasih dan mereka meninggalkan Zhang Manor untuk melanjutkan perjalanan ke hulu. Setelah berjalan beberapa mil, sesepuh itu mendesah, kematian bagaikan lampu yang padam. Lampu Hall Master Mo telah padam. Penjaga malam itu adalah Hall Master Mo. Dia telah menempuh jalan yang salah saat mengolah teknik prasurga kebebasan dan menggunakan bayi untuk kultivasi.
Meskipun dia pantas mati, dia masih seorang Hall Master dari Sekte Suci kita. Orang yang membunuhnya tampaknya adalah Dewa Tombak, yang telah memaku jiwa dan tubuhnya hingga mati. Pada spanduk putih itu terdapat bekas pedang, yang berarti sebelum Hall Master mau bertemu dengan Dewa Tombak, dia juga telah bertemu dengannya, Nyonya Sekte. Pemuda itu mendengarkan dengan diam. Tetua itu melanjutkan, Nyonya Sekte selalu misterius dan sulit dipahami. Setelah bersembunyi di reruntuhan besar, para ahli dari Sekte Suci kami telah melacaknya tetapi tidak berhasil. Saya tidak pernah berharap Hall Master Mo akan menemuinya di sini. Patriark, kami tidak membuang-buang waktu di sini. Pemuda itu membuka mulutnya dan terdengar suara yang sangat tua namun kuat. Setelah Nyonya Sekte membunuh pemimpin Sekte dan mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, kitab suci Sekte kami, dia menghilang selama 40 tahun. Kasihan kami karena harus mencarinya selama 40 tahun terakhir, kami akhirnya menemukannya. Keesokan paginya di desa Lansia Cacat, apoteker mengantar kepala desa ke pintu masuk desa setelah sarapan dan menyeduh sepoci teh sebelum ia mendengar suara kokok naga betina di desa. Ayam sudah bertelur, Muer, pergi ambil telurnya dari kandang. Nenek Si bergegas membawa Muer untuk pergi mengambil telur itu dan tepat saat Qin Mu memasuki kandang, dia diusir oleh naga betina setelah wajahnya dipatuk hingga berdarah. Naga betina itu sangat ganas dan dapat memuntahkan ular api yang panjangnya beberapa meter. Bulunya setajam pisau dan cakarnya dapat meremas logam seperti lumpur. Setelah beradu beberapa ronde dengan naga betina itu, Qin Mu menyadari bahwa dia bukanlah lawannya dan melarikan diri. Muer, kau bahkan tidak punya kekuatan untuk menaklukkan seekor ayam betina. Jagal melihat Qin Mu dikejar-kejar ke seluruh desa oleh naga betina dan tertawa terbahak-bahak. Nenek Si mengambil kesempatan untuk merebut telur itu dan ketika naga betina itu tidak dapat mengejar Qin Mu, ia kembali ke kandangnya dengan sombong hanya untuk mengetahui bahwa telurnya telah hilang. Dengan marah, ia mengejar pemuda itu lagi untuk memukulinya. Setelah keributan itu, Qin Mu membangkitkan semangatnya dan menyingkirkan semua depresi yang didapatnya karena dikalahkan oleh Hendragon. Mengikat pisau pembantai babi di punggungnya, ia kemudian mengenakan sarung pedang, palu besi besar, tongkat Hakara, dan memasukkan beberapa pil penguat vitalitas ke dalam sakunya sebelum meninggalkan desa dengan antusias. Ini adalah pertama kalinya dia pergi berburu sendirian dan Qin Mu telah menunggu hari ini selamanya. Namun, dia sedikit tertekan setelah dipukuli oleh Hendragon. Ketika keluar dari desa, ia melihat seorang pemuda dan seorang tua berjalan menuju desa bagaikan dua orang penyembah yang mengembara. Pemuda dan sesepuh desa datang ke gerbang desa, memberi hormat kepada kepala desa dan apoteker yang sedang minum teh di sana, sambil bertanya, bolehkah kami minta secangkir teh? Kepala desa mengangkat alisnya dan menjawab, bagaimana mungkin kita mengabaikan pengunjung kita dari jauh? Apoteker menuangkan 2 cangkir teh untuk pemuda dan tetua saat mereka berdua duduk. Pemuda duduk di depan kepala desa sementara tetua duduk di samping. Ini adalah pemuda yang telah membantai ular itu. Tetua itu menatap Qin Mu dengan senang dan tersenyum. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika kepala desa menyela, Muer, bukan urusanmu berada di sini. Lakukan saja urusanmu sendiri. Qin Mu mengangguk dan berjalan menuju hutan. Ketika Qin Mu sudah pergi jauh, pemuda di depan kepala desa membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sangat tua, kita pernah bertemu sebelumnya, benarkan? Kepala desa menganggukkan kepalanya, ya, kami punya. Pemuda itu tersenyum, tidak banyak orang yang tersisa dari generasi kita. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama, kata kepala desa dengan nada hambar. Pemuda itu tersenyum, aku di sini untuk menemui Nenek Si. Sekte kita tidak memiliki pemimpin sekte selama 40 tahun terakhir. Nenek Si harus memberi kita jawaban. Kepala desa menggelengkan kepalanya, begitu sampai di desa, kita tidak punya hubungan dengan dunia luar. Tatapan mata pemuda itu goyah, kalau begitu aku tidak akan masuk. Bisakah kau mengajaknya keluar? Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Kepala desa menggelengkan kepalanya lagi, dia sudah keluar. Sang tetua tidak dapat menahan diri dan hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kita sudah menunggu selama 40 tahun, tidak perlu terburu-buru sekarang. Tetua disiplin, karena Nyonya Sekte tidak ada di sini, panggil para pekerja kuat untuk membangun desa. Kita akan tinggal di sini untuk malam ini. Sang sesepuh membungkuk tanda setuju dan Ki Iblis melesat ke langit membentuk kata, dekrit, raksasa. Pemuda itu perlahan menikmati tehnya dan setelah 2 jam, para penduduk desa lanjut usia cacat meletakkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan berjalan keluar desa, sambil mengangkat kepala untuk melihat-lihat. Dari hutan, raksasa-raksasa besar dengan otot-otot menonjol berjalan melalui hutan,
merobohkan semua pohon di jalan mereka. Setiap 4 raksasa membawa patung batu bersama mereka dan totalnya ada 4 patung. Berjalan mendekat sambil terengah-engah, batu-batu dan gunung-gunung diratakan seperti lumpur di bawah kaki mereka. Wajah ke-16 raksasa itu memerah karena patung-patung batu itu jelas sangat berat. Bahkan pekerja sekuat mereka tidak mampu menanganinya. Ke-16 raksasa itu dengan hati-hati meletakkan keempat patung di sudut utara, selatan, timur, dan barat tepat di samping perkampungan lansia cacat. Tidak lama kemudian, sebuah kapal lain dengan beberapa dek berlayar dan berhenti di tepi sungai. Lebih dari 100 tukang kayu turun dari kapal dan mulai menebang pohon-pohon di samping desa lansia cacat dan membangun rumah-rumah. 1 jam kemudian, rumah-rumah kayu segera dibangun, dengan semua perabotan yang dibutuhkan. Para tukang kayu kemudian kembali ke kapal dan membawa turun semua emas, perak, peralatan rumah tangga, dan perkakas dapur. Mereka kemudian naik ke kapal lagi dan berlayar pergi. Setelah itu, kapal lain berlayar masuk dan sejumlah pelukis datang untuk mengecat rumah-rumah dan perabotan, lalu pergi setelah selesai. Kapal tukang batu lainnya tiba dan mulai mengambil batu dari gunung untuk diukir menjadi patung batu dan lempengan batu untuk membuat trotoar di desa, dan pergi setelah selesai. Setelah beberapa saat, seorang pria kekar dengan kumis keriting bergegas mendekat sambil berlumuran debu dan membungkuk, "Patriark, kakak senior disiplin." Sang tetua menjawab, "Penjaga kiri, desa sudah siap. Carilah kamar untukmu." Lelaki kekar berkumis keriting itu memasuki perkampungan yang baru dibangun di samping perkampungan lansia cacat dan duduk di salah satu ruangan tanpa bersuara sedikit pun. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua berpakaian lusuh datang dan memberi penghormatan kepada pemuda dan orang tua itu sebelum duduk di salah satu kamar. Beberapa saat kemudian, seorang nelayan lain datang berlayar dengan sekoci yang terbuat dari sehelai daun. Setelah menambatkan sekocinya di sisi sungai, ia duduk di desa itu dengan keranjang dan tongkat pancingnya. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang aneh mulai memasuki desa. Beberapa dari mereka adalah orang kaya dan beberapa dari mereka adalah pedagang, yang lain tampak seperti sarjana, guru, dan bahkan pelacur. Ada berbagai macam orang dari semua jenis profesi. Ekspresi Matua berubah serius dan merendahkan suaranya. Ada 360 profesi di sekte iblis surgawi yang membentuk 360 aula dan kepala aula. Semuanya sangat misterius dan tersembunyi di seluruh dunia. Siapa yang mengira ke-360 kepala aula itu telah memasuki reruntuhan besar selama 40 tahun terakhir untuk mencari nyonya sekte. Aku khawatir mereka semua akan datang dan tinggal di sini bersama kita. Senyum di wajah si cacat semakin berseri saat dia tertawa, "Di mana nenek si?" Semua orang mencarinya. Si tuli menjawab, "Saya melihat nenek berubah menjadi rusa roe dan meninggalkan desa sebelum Kinmu. Saya pikir dia khawatir tentang Muer yang berburu sendirian, oleh karena itu, dia mengawalnya secara diam-diam. Saya khawatir dia masih belum tahu bahwa kultus iblis telah menemukan jalan mereka ke sini. Kultus iblis hampir memindahkan seluruh kultus mereka ke pihak kita." Kinmu berjalan jauh ke dalam hutan dan pegunungan dan setelah beberapa saat, seekor rusa roe berlari sambil melihat sekeliling, tidak dapat menemukan jejak Kinmu. Tepat saat rusa roe itu kebingungan, Kinmu melompat turun dari pohon dan tersenyum, "Nenek, karena aku seharusnya berburu sendirian, apakah nenek keberatan untuk kembali? Aku bisa mengurus diriku sendiri." Rusa roe marah dan membentak, "Bajingan, hati-hati ya, jangan sampai mati di luar." Ia lalu mengibaskan ekor kecilnya dan lari. Kinmu terus melangkah maju dan tak lama kemudian melihat seekor mamut berbulu sedang minum air di samping sebuah kolam. "Nenek, aku benar-benar bisa mengurus diriku sendiri. Nenek tidak perlu mengikutiku." Mamut berbulu itu mengamuk dan mulai menginjak-injaknya. Kinmu mengalirkan ki vitalnya dan menghunus pisau pembantai babi dengan niat membunuh, "Karena kamu bukan nenek, mati saja." Mamut berbulu itu segera berbalik dan lari sambil memarahinya dalam bahasa manusia, "Kamu bahkan akan membunuh nenek. Bersiaplah untuk dipukuli saat kamu kembali." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan maju sejauh 2 mil lagi sebelum mendongak tanpa daya ke arah seekor burung besar di langit. "Nenek, sebenarnya tidak perlu mengikutiku." Burung besar itu meliriknya dan tetap tidak bergerak sambil terus berputar di atasnya. Kinmu menatap dengan ragu dan mengambil segerombolan batu, lalu melemparkannya ke langit. Batu-batu di langit memiliki ketinggian yang berbeda, sehingga Kinmu dapat menggunakannya sebagai tangga untuk melompat ke atas hingga ia berada di samping burung itu. Burung besar itu tiba-tiba berkata, "Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengikutimu lagi." Setelah selesai berkata, dia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Kinmu mendarat kembali di tanah dengan bunyi gedebuk saat kedua kakinya terbenam dalam lumpur.
Sambil mengangkat kepalanya, burung di langit itu menghilang tanpa jejak. Nenek mungkin masih akan mengikutiku. Kinmu memperhatikan sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia terus berjalan beberapa mil ke depan. Di depannya ada air terjun dengan pemandangan yang indah. Di sisi air terjun ada gubuk jerami dan di luar gubuk ada patung batu miring yang setengah terkubur di tanah. Asap terlihat mengepul dari gubuk jerami yang menandakan bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Bagaimana mungkin masih ada orang yang tinggal di sini di alam liar seperti ini? Mungkinkah seorang ahli tua bersembunyi di tempat terpencil ini? Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia melihat seekor rubah putih berjalan keluar dari gubuk jerami untuk mengambil tabung bambu sebelum kembali ke gubuk. Kinmu maju ke depan dan melihat rubah putih memegang tabung bambu, mengembungkan pipinya saat meniupkan udara ke dalam tungku. Kinmu terbatuk pelan dan berkata, apakah ada orang di rumah? Rubah putih di gubuk rumput itu melompat kaget dan segera menyembunyikan tabung bambu itu sambil berbicara dengan suara tua, siapa yang membuat keributan di luar dan mengganggu kedamaianku? Aku adalah iblis kuno dan aku akan mengubahmu menjadi abu. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan rubah putih itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat keluar jendela. Melihat pemuda di luar, ia menghela napas lega dan suaranya berubah kembali ke suara manisnya yang normal, jadi pemuda itulah yang meminjam anginku hari itu. Aku sedikit mabuk karena jamuan makan hari itu jadi maafkan kesopananku. Jangan hanya berdiri di luar. Masuklah. Kinmu masuk ke gubuk jerami dan melihat-lihat sekelilingnya. Ia terkesima karena gubuk jerami itu sangat rapi. Bahkan ada tempat tidur, tong beras, perabot, gorden, dan bahkan meja rias. Rubah putih itu berdiri tegak seperti manusia dan membungkukkan badannya ke arah Kinmu. Ini adalah rumahku yang sederhana. Mohon maaf atas kerendahan hati di kamarku. Kinmu membalas sapaannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sedang menyiapkan makananmu. Si rubah putih menjawab, kemarin adik-adikku yang mentraktir, jadi aku minum beberapa cangkir lagi. Aku mengalami migrain saat bangun tidur hari ini, jadi aku membuat sup untuk menenangkan diri. Silakan duduk, tuan muda. Kinmu diam-diam merasa heran. Rubah putih ini jauh lebih pintar daripada kera iblis. Bahkan tahu cara membuat sup untuk dirinya sendiri. Hanya saja rubah ini pemabuk dan akan mabuk setiap hari. Melihat rak buku di sampingnya, dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Di rak buku itu ada buku-buku kuno. Dia mengambil sebuah buku dan isinya tentang keterampilan latihan pernapasan. Ada juga mantra di buku-buku itu tetapi belum lengkap. Apakah tuan muda bisa membaca? Rubah putih selesai memasak supnya dan melirik Kinmu yang sedang asyik membaca buku. Terkejut, ia bertanya, saya tidak mengerti tulisan di buku dan hanya bisa melihat gambar untuk berkultivasi. Jika tuan muda mengerti tulisan di buku, bisakah Anda membacakannya untuk saya? Mengapa aku tidak bisa? Kinmu duduk dan rubah putih itu mengibaskan ekornya. Angin menerbangkan semangkuk sup ke atas meja dan rubah putih itu duduk di depannya. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Kinmu membuka halaman pertama dan membaca, sirkulasikan ki ke gunung inci persegimu, stimulasi inti ki vitalmu, gerakan harimau ke dasar hatimu, getarkan lautan ki musim dingin. Rubah putih meminum supnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika tiba-tiba bertanya, di mana gunung inci persegi? Gunung inci persegi itu berada di jantung alismu. Kinmu menjelaskan, jantung alismu adalah tempat harta karun ilahi embrio rohmu berada. Untuk mengalirkan kimu ke gunung inci persegi berarti mengalirkan ki vitalmu ke jantung alismu. Namun, ketika ki vitalmu mencapai jantung alismu, akan ada suara dewa dari 9 surga di atas untuk memotong ki vitalmu. Rubah putih mencobanya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mendengar suara dewa. Kinmu mengerutkan kening. Dulu, akan selalu ada suara dewa yang memotong pembicaraannya saat dia mengarahkan ki vitalnya ke jantung alisnya. Dia mengira rubah putih akan menghadapi situasi yang sama seperti dirinya, tetapi dia tidak menyangka itu tidak terjadi. Mungkinkah struktur harta karun ilahi embrio roh berbeda antara manusia dan rubah? Dia tidak berpikir lebih jauh dan terus membaca dan menjelaskan teks-teks kuno kepada rubah putih. Tidak lama kemudian, dia telah selesai membaca seluruh buku. Pada buku kuno ini, metode kultivasi memiliki cara kultivasi yang unik, namun, itu tidak cocok dengan tubuh penguasa Kinmu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Rubah putih itu cerdas dan memahami isi buku-buku itu. Ia tersenyum dan berkata, dulu aku pernah berkultivasi menggunakan gambar-gambar dan mengira aku telah mempelajari hal-hal yang tercatat di buku itu. Ternyata aku masih melakukan banyak kesalahan dalam kultivasiku. Terima kasih tuan muda karena telah menjernihkan keraguanku. Namaku Hulinger. Bolehkah aku bertanya namamu? Nama saya Kinmu.
seorang anak gembala sapi bermarga Qin dan saya bukan tuan muda biasa. Qin Mu tersenyum. Saya tinggal di dekat sini dan tidak jauh dari sini. Dari mana Anda mendapatkan buku-buku kuno ini? Hulinger meminum sup itu dan merasa jauh lebih baik. Sekitar 20 mil ke arah barat dari sini, ada sebuah reruntuhan. Suatu hari aku terlambat untuk pulang, jadi aku bersembunyi dari kegelapan di reruntuhan itu. Saat berada di sana, aku tidak sengaja membuka sebuah bilik batu dan menemukan beberapa buku di dalamnya. Ada juga sebotol ramuan dan setelah meminumnya, aku tiba-tiba menjadi cerdas dan memiliki pikiranku sendiri. Aku merasa buku-buku itu bagus, oleh karena itu, aku membawanya kembali bersamaku. Namun, karena aku tidak bisa membaca, aku hanya bisa melihat gambar-gambarnya. Aku mempelajari semua mantraku dari buku itu. 20 mil ke arah barat. Qin Mu tercengang dan berpikir, mungkinkah itu istana naga Raja Naga Sungai yang bergelombang? Mata Hulinger berbinar dan berkata, memang ada banyak patung naga di sana, tetapi di sana sangat berbahaya. Ada sesuatu yang berbahaya di dalam dan aku tidak berani masuk jadi aku hanya membawa beberapa buku. Qin Mu segera bertanya, bisakah kamu membawaku ke sana? Rubah putih kecil itu menjawab, di dalam sangat berbahaya dan tidak bisa dimasuki sembarangan. Saat aku baru saja sampai di pintu, aku takut. Dia menjadi malu dan tidak melanjutkan, yang mungkin berarti dia sangat takut. Qin Mu menjadi bersemangat, apakah kamu tidak ingin melihat ke dalam istana naga? Mungkin ada Raja Naga di dalamnya. Tidak mau. Hulinger menunggu beberapa saat sambil mengerjap-ngerjapkan matanya dengan licik. Jika tuan muda bisa sering datang ke sini untuk membacakan buku-buku kuno ini kepadaku, aku bisa membawamu ke sana. Namun, aku tidak akan masuk ke sana. Kesepakatan. Qin Mu tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Hulinger ragu sejenak sebelum mengangkat kaki berbulunya untuk menyerang dengan telapak tangannya. Setelah itu, dia menghabiskan semua supnya. Manusia dan rubah meninggalkan gubuk jerami dan pergi ke barat. Perjamuan yang kamu hadiri hari itu, perjamuan siapa itu? Qin Mu teringat apa yang terjadi hari itu dan bertanya. Itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Raja Iblis Agung, mengundang semua iblis besar dari mana-mana. Setelah memperoleh buku-buku kuno dari Istana Naga Sungai yang bergelombang, kebijaksanaanku meningkat pesat dan telah menjadi iblis besar yang terkenal di sekitar sini. Namun, aku masih belum bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kasar sehingga aku masih berada di peringkat terakhir di antara para iblis besar. Hulinger melompat ke atas daun pisang dan melaksanakan mantranya untuk membangkitkan angin iblis. Angin iblis itu meniup daun pisang dan dia tersenyum, Raja Iblis Agung telah mengolah tubuh manusianya dan sangat kuat. Dalam radius 1000 mil, semua iblis yang lebih besar harus mendengarkan perintahnya, tidak peduli apakah mereka binatang aneh teritorial atau bukan. Angin iblis meniup daun pisang, mengirim rubah putih ke langit. Qin Mu melompat dan terbang ke barat saat hembusan angin bertiup. Pada saat ini, 1 mil jauhnya dari gubuk jerami itu ada seekor binatang taoti besar yang melihat sekeliling dengan bingung. Melihat waktu, Muer seharusnya sudah sampai. Berubah menjadi binatang aneh kali ini, dia pasti tidak akan mengenaliku. Ini aneh, kemana bajingan itu pergi? Ada angin iblis rubah. Bajingan itu diculik oleh rubah betina saat berburu pertama kali. Di sungai 30 mil dari desa Lansia Cacat, embusan angin bertiup ke daun pisang sepanjang 3 meter. Di atas daun itu ada seekor rubah dan di samping rubah itu ada seorang pemuda yang berlari mengikuti angin. Mereka adalah Qin Mu dan Hulinger. Dengan kekuatan sihirku, aku masih belum bisa terbang sendiri. Aku hanya bisa menggunakan mantraku untuk membangkitkan angin iblis dan menggunakannya untuk membuat daun pisang melayang di langit. Jika aku berlari mengikuti angin sepertimu, aku pasti akan jatuh. Istana naga sudah dekat. Hulinger menurunkan angin iblisnya, membiarkan Qin Mu dan daun pisang perlahan-lahan mencapai tanah. Setelah beberapa saat, manusia dan rubah itu mendarat di tanah. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat sungai yang mengalir deras melilit gunung yang besar. Air biru kehijauan berputar di sekitar gunung yang hijau dan kicauan burung yang merdu bergema di seluruh lembah. Ada monyet yang berayun dari pohon ke pohon, ikan besar dan binatang sungai berenang di air. Semuanya damai dan tenang. Rubah putih itu melompat-lompat seolah-olah terbang dan Qin Mu segera mengikutinya. Arah yang ditempuh Hulinger adalah gunung tempat sungai itu berputar. Qin Mu tidak dapat menahan rasa bingungnya. Mungkinkah istana naga tidak dibangun di sungai tetapi di gunung? Setelah beberapa saat, mereka telah mencapai puncak gunung. Melihat reruntuhan di sana, itu adalah kuil Raja Naga. Di depan kuil, ada batu penahan banjir besar yang tingginya 30 meter. Itu seperti lempengan batu dan di bawahnya ada patung kura-kura batu besar yang membawa batu penahan banjir.
Kura-kura batu itu membuka mulutnya seolah-olah sangat lelah dan perlu mengatur napas. Kuil Raja Naga sudah kumuh dan temboknya sudah rusak. Istana raja juga sudah runtuh. Melihat sekeliling, tidak ada patung batu, jadi tidak dapat menahan serbuan kegelapan. Tepat saat dia kebingungan, Hulinger tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suara Hulinger tiba-tiba terdengar, cepat masuk. Kinmu melihat ke arah suara itu dan melihat rubah putih di mulut kura-kura batu melambaikan kakinya ke arahnya. Kinmu segera menghampirinya. Kura-kura batu itu sangat besar, cukup besar untuk seseorang berdiri tegak di dalamnya. Kinmu mengikuti rubah putih yang melompat-lompat itu dan mencapai tempat di mana terdapat tangga yang tersembunyi di kedalaman. Awalnya ada pintu batu di depan tangga, Kinmu tidak tahu kapan pintu itu runtuh, memperlihatkan tangga yang mengarah ke bawah. Kinmu mengikuti rubah putih itu ke depan. Saat ia bergerak semakin dalam ke pegunungan, tangga itu semakin lebar. Dinding gunung di sampingnya juga lembab dan ditumbuhi lumut yang bersinar. Ada juga makhluk aneh yang melayang-layang seperti dandelion. Mereka memiliki antena tipis kecil yang tumbuh di bawahnya dan saat mereka melambaikannya, mereka benar-benar bisa terbang di udara. Si rubah putih melompat untuk menggigit salah satu dari mereka sebelum melahapnya. Si rubah putih kemudian terus melompat-lompat untuk memakan tanpa henti, membuat mereka terlihat sangat lezat.